Saya Asipa Suarni, saya akan mempresentasikan tugas Company Profile. Terima kasih. Company Profile PT Trihartana Rizky Ardelia. Alamat Jalan Grand Malaka 9 nomor 168, RT 16 RW 6, Rorotan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kapur Sirih. Pelayanan jasa konstruksi untuk membangun kelistrikan, mekanikal, sipil, serta pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, komputer, peralatan elektrikal, mekanikal dapat dilaksanakan melalui komitmen PT Trihartana Rizky Ardelia, melayani dengan profesional serta berorientasi pada kepuasan konsumen dan customer, dengan dukungan seluruh mitra perusahaan dan penerapan manajemen informasi teknologi tepat guna. PT Trihartana Rizky Ardelia didirikan pada tanggal 23 Februari 2006 dan telah berperan aktif dalam pembangunan kelistrikan, mekanikal, sipil, serta telah berpengalaman dalam penyediaan pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan komputer, peralatan mekanikal, elektrikal, serta berperan aktif dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan di wilayah Indonesia. Banyak pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dilewati sejak tahun 2006 yang menempatkan PT Trihartana Rizky Ardelia sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan manajemen yang direncanakan, kepercayaan yang diberikan dari berbagai pihak, pemerintah, swasta maupun perorangan, telah menciptakan berbagai karya konstruksi yang tersebar di berbagai sektor kelistrikan, konstruksi bangunan gedung dan sipil, mekanikal, serta penyediaan pengadaan alat tulis kantor, ATK, barang cetakan komputer, peralatan mekanikal, elektrikal seperti pengadaan komponen lepas, pengadaan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, pengadaan lampu LED emanating diode LED yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Profil perusahaan PT Trihartana Rizky Ardelia. Visi: PT Trihartana Rizky Ardelia adalah perusahaan yang kuat dan menjadi salah satu perusahaan supplier pengadaan barang dan jasa dengan peralatan yang lengkap dan personil yang handal serta profesional yang unggul dan juga mampu mendukung kebutuhan masyarakat DKI Jakarta serta berorientasi pada kepuasan konsumen. Misi: 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta efisien dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, diperoleh barang dan jasa dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan dengan waktu yang tepat. 2. Memberikan pelayanan terbaik bagi klien dan partner bisnis. 3. Menjalin kerjasama yang baik dan solid serta seluas-luasnya dengan klien dan partner bisnis. 4. Menciptakan tenaga profesional dan handal untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan klien. Latar belakang PT Trihartana Rizky Ardelia adalah badan usaha menyedia jasa konstruksi penunjang instalasi listrik, mekanikal, sipil dan supplier barang yang didirikan pada tanggal 23 Februari 2006. Sesuai dengan akta pendirian dengan Notaris Ade Suryatini SH 055 yang memiliki klasifikasi bidang usaha sebagai instalasi mekanikal, elektrikal, sipil, serta suplai alat tulis kantor, pengadaan komputer, pengadaan peralatan elektrikal, mekanikal dengan rincian jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut. 1. Pelaksana pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan. 2. Pelaksanaan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. 3. Pelaksana instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik. 4. Pelaksana pengadaan alat tulis kantor. 5. Pelaksanaan pengadaan alat-alat elektrikal dan mekanikal. 6. Pelaksanaan pengadaan komputer.
Kebijakan Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Trihartana Rizky Ardelia. PT Trihartana Rizky Ardelia dengan peningkatan yang berkesinambungan berkomitmen untuk menghasilkan produk sesuai harapan pelanggan dengan tetap berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku melalui mengupayakan kondisi tempat kerja yang aman dan nyaman sehingga mencegah potensi terjadinya kecelakaan dan dampak kesehatan kepada karyawan, tenaga kerja, serta mencegah adanya penggunaan obat-obatan terlarang narkoba. 2. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain dalam lingkup kegiatan perusahaan. 3. Berkomunikasi ke seluruh karyawan dan menerapkan program K3 di lingkup kegiatan perusahaan. 4. Peningkatan berkesinambungan pelaksanaan sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan. 5. Mengutamakan profesionalitas dan inovasi. 6. Menerapkan sistem teknologi tepat guna. Data perusahaan memiliki SIUP OSS, memiliki NIP OSS, memiliki SIUJK OSS, memiliki SIUPTL OSS, memiliki izin usaha OSS, memiliki akta pendirian, memiliki akta perubahan, memiliki SBU Jardis, memiliki SBU IPTL, memiliki Serkom Jardis, memiliki Serkom IPTL, memiliki Serkom Tenaga Pelaksanaan, memiliki Serkom Tenaga Ahli, memiliki SBU LPJK Elektrikal, memiliki SPT tahunan 2021 dan NPWP perusahaan, memiliki SKK SKT, KTP, SIM, dan NPWP personil, memiliki sertifikat asli yang menyangkut perusahaan, memiliki struktur organisasi perusahaan yang benar, memiliki surat pernyataan yang menyangkut perusahaan, memiliki bukti pembelian peralatan, memiliki foto kendaraan dan peralatan, memiliki jaminan kesehatan BPJS. Struktur organisasi PT Trihartana Rizky Ardelia. DRA Derma Manurung, tugasnya komisaris. Dan DRS Suarlan Situmorong, tugasnya direktur utama atau tenaga ahli. Dan ada lagi berikutnya Benaya Simatupang, tugasnya logistik. Dan Jumanggar, tugasnya manajer. Dan Damar, tugas supir. Dan Suparno, tugasnya operator. Dan ada juga Botor Gultom, tugasnya operator. Ada juga dan Hendra Sianturi, tugasnya administrator. Daftar pengalaman pekerjaan PT Trihartana Rizky Ardelia. Ada nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan, dan lokasi pemberian tugas pejabat pembuat komitmen kontrak. Dan ada sebagian berikutnya sampai bawah. Jenis pekerjaan perusahaan. Ada pengadaan komputer, pengadaan ATK, pengadaan kabel, pengadaan tiang, pengadaan armatur lampu, pengadaan panel, pengadaan mesin-mesin listrik, pengadaan alat-alat listrik, pengadaan komponen PJU, pengadaan genset dan trafo, pekerjaan kelapa sawit, dan pekerjaan instalasi pemanfaat tenaga listrik, pekerjaan jaringan distribusi tenaga listrik, pekerjaan pembangkit listrik, pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan listrik lainnya. Pelaksanaan di Rusun Marunda, pelaksanaan di Masjid Islamik, pelaksanaan di Pura Segara, pelaksanaan di HKBP Kelapa Gading, pelaksanaan di Kelurahan Cijantung, pelaksanaan di Kelurahan Pondok Rangon, pelaksanaan di Kelurahan Cipayung, pelaksanaan di Lubang Buaya, pelaksanaan
di Patung Tugu Tani, pelaksanaan di Jalan Menteng Raya, pelaksanaan di Pasriban Raya, pelaksanaan di Senen Raya, pelaksanaan di Kramat Raya, pelaksanaan di Salemba Raya, pelaksanaan di Pulau Pramuka, pelaksanaan di Pulau Panggang, pelaksanaan di Pulau Tidung, pelaksanaan di Jembatan Cinta, pelaksanaan di Pulau Untung Jawa, pelaksanaan di Pulau Bidadari, pelaksanaan di daftar dan foto peralatan. Ada foto peralatan kendaraan operasional, foto peralatan tank press, foto peralatan cutter, martil, dan tackle. Ada berikutnya katalog kerja. Macam panel listrik selanjutnya ialah panel genset AMV ATS. Panel ini sering disebut sebagai automatic start and stop genset. Kegunaan AMV automatic main failure pada genset ialah menghidupkan genset secara otomatis saat pemadam dan penggagalan PLN dalam mensuplai listrik. Kemudian kegunaan ATS automatic transfer schematic ialah menutup aliran listrik dan PLN dan membuka suplai listrik dari genset secara otomatis ataupun sebaliknya ketika PLN kembali mensuplai listriknya lagi. Kabel BC. Ciri kabel BC adalah tidak mempunyai isolator alias telanjang. Jadi jenis kabel KBC ini hanya terdiri dari inti kabel saja yang disebut bare core. Kabel BC jenis ini biasanya dipakai pada penghantar penurunan down conductor, instalasi penangkal petir jenis ranching konvensional yang lebih sering digunakan dalam ground system pemurnian. Biasanya karena memakai kabel BC 50 mm lebih ekonomis dan juga lelah memenuhi standaritas minimum dari penghantar penurunan instalasi penangkal petir. Hanya saja seperti diketahui bahwa kabel BC tidak memiliki isolator pelindung sehingga dikhawatirkan terjadi induksi sembarang petir dan loncat alur pada material konduktor. Jadi untuk lebih aman seharusnya kabel BC 50 mm ini dibungkus dengan pipa paralon PVC. Lampu PJU LED 40 watt. Lampu jalan LED 40 watt adalah penerangan jalan umum PJU jenis durable dan ekonomis yang sangat cocok untuk berbagai kondisi jalanan kota umumnya dan segi harga yang ekonomis dan jenis LED yang tahan lama. Lampu PJU LED 40 watt ini merupakan favorit di kelasnya. Variasi watt juga terdiri dapat dipakai sesuai kebutuhan. PJU LED COP. Aplikasi jalan, area kantor, gudang dan pabrik, area taman kota, area kampus, sekolah atau perbankan, area perumahan, pasar dan tempat wisata, area terminal. Lampu neon. Lampu neon bekerja dengan cara menggunakan lecutan listrik untuk mengaktifkan fosfor di dalam tabungannya. Dalam lampu neon, arus mengalir melalui konduktor gas. Lampu neon biasa disebut juga dengan lampu pendar bentuk yang beragam menjadi suatu khas pada jenis lampu ini. Kabel twin state. Twin state pair merupakan sebuah kabel yang mempunyai dua konduktornya yang digabung dengan tujuan lain akan dapat mengurangi gangguan pada elektromagnetik yang dapat terjadi di luar. Contoh seperti halnya dengan radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan terbelit yang tidak berlindung UTP kabel atau konslet di antara pasangan kabel yang berdekatan. Biodata perusahaan ada berikutnya, bisa dilihat. Penutup. Dengan didukung konsultan tenaga ahli yang reliable cara dan didukung dengan peralatan perusahaan kami yang lengkap dari segi laboratorium dan dari segi alat berat, kami akan senantiasa memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan penuh kepedulian dengan memberikan hasil yang tepat waktu dan sesuai dengan pedoman dan acuan yang ada.
Demikian profil perusahaan ini kami sampaikan sebagai bagian dari langkah awal kerjasama yang akan kami tawarkan kepada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu. Terima kasih. Hormat kami PT Trihartana Rizky Ardelia. Terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share ya teman-teman. Dadah. Muah.